Pemirsa, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri sering membuat kontroversi. Setidaknya sudah 3 kali Firly dinilai telah melanggar etik jabatan Ketua KPK. Siang tadi Firly akhirnya memenuhi panggilan Dewan Pengawas KPK terkait dengan pelanggaran etik pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly diduga telah melakukan tindak pemerasan terhadap SYL sehingga dirinya juga menghadapi pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Firly kini tengah berkelit bahwa dirinya tidak melanggar etik dan juga tidak melakukan dugaan tindak pidana tersebut. Kami akan mengulasnya dalam editorial malam hari ini dalam topik saatnya mengakhiri manuver Firly bersama saya Zilvia Iskandar. Saatnya mengakhiri manuver Firly. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri, memenuhi panggilan Dewan Pengawas KPK. Ia akhirnya diperiksa berkaitan pelanggaran etik perihal pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hingga dugaan pemerasan. Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang atas panggilan yang tidak ia penuhi. Sejatinya, Firly diperiksa Dewas pada Jumat 27 Oktober 2023. Namun Firly meminta penundaan dengan alasan sedang ada kegiatan di Aceh. Selanjutnya, Dewas KPK menjadwalkan kembali pemanggilan pada Senin 13 November 2023 yang lagi-lagi dibatalkan oleh Firly. Sehingga ini kali pertama Firly diperiksa Dewas dalam kasus tersebut. Tentu kiranya pemeriksaan Dewas KPK ini akan memberikan titik terang terhadap dugaan pelanggaran etik oleh Firly tersebut. Publik tentu berharap Dewas benar-benar menegakkan norma etika yang selama ini memang dijunjung tinggi oleh lembaga anti rasuah tersebut. Jangan biarkan norma-norma etik dan integritas di KPK terus-menerus diinjak-injak dan dinistakan oleh Firly. Dengan kembali tegaknya etika di KPK, tentu marwah lembaga anti korupsi ini akan kembali kokoh. Tidak lagi terjerembab dalam kubangan aksi rasuah oleh punggawanya sendiri. Tentunya, ketegasan Dewas KPK menjadi kunci untuk menuntaskan persoalan pelik Firly ini. Jika memang diperlukan, Dewan Pengawas KPK pun seharusnya sudah membuat mekanisme untuk memberhentikan Firly dari jabatannya demi pengusutan kasus yang lebih adil dan objektif. Apalagi Firly sudah berkali-kali pula diduga terlibat pelanggaran etik selama menjabat sebagai Ketua KPK. Serta Firly juga harus menghadapi pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya dalam kasus yang sama. Bedanya, pihak kepolisian menyelidiki unsur dugaan tindak pidana dalam peristiwa pemerasan tersebut. Artinya, melepaskan Firly dari tanggung jawabnya di pucuk pimpinan KPK akan mempermudah upaya penuntasan perkara ini, baik di Dewas maupun di Polda Metro Jaya. Bukan tidak mungkin Firly masih berupaya berkelit dari serangkaian dugaan perbuatan tercela yang dialamatkan kepadanya. Misalnya, narasi yang dilontarkan Firly bahwa kasus pemerasan yang dituduhkan kepadanya merupakan serangan koruptor. Firly seolah menggunakan kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo sebagai tameng untuk menjadikannya seolah-olah sasaran serangan balik setelah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini tentu akan mendistorsi upaya hukum dan etik yang dilakukan oleh Dewas KPK dan Polda Metro Jaya. Padahal kasus yang menjerat Firly murni perkara tindak pidana korupsi dugaan pemerasan kepada SYL. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan serangan balik koruptor seperti klaim Firly Bahuri. Berhenti membangun narasi yang memutarbalikkan fakta. Saatnya mengakhiri manuver Firly telah yang menjadi topik editorial malam hari ini dan saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Dewan Redaksi Media Group. Sudah ada Bang Gaudensi Suhardi bersama kami malam hari ini. Selamat malam Bang Gaudens. Selamat malam Jovia. Bang Gaudens, saatnya mengakhiri manuver Firly. Caranya bagaimana Bang? Ya cuma 2 caranya. Yang pertama itu mundur atau dimundurkan. Mundur atau dimundurkan? Ya, tapi kan Firly tidak mau mundur ya. Tidak mau mundur. Yang kedua, segera tetapkan tersangka. Konsekuensi penetapan tersangka menurut Undang-Undang KPK itu
harus diberhentikan sementara. Jadi cuma 2 itu caranya. Cuma 2 itu. Kira-kira kita lebih bisa berharap yang mana, Bang? Yang kedua, ditersangkakan? Ditersangkakan mengapa? Karena kasusnya sendiri sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik. Itu artinya pihak penyidik sudah menemukan minimal 2 alat bukti untuk menetapkan. Persoalan sekarang kan terlalu berlama-lama membiarkan kasus ini tanpa tersangka, padahal tahapannya sudah masuk tahap penyidikan. Mestinya ketika masuk tahap penyidikan, penyidik segera menggelar perkara untuk menentukan apakah sudah layak ditetapkan tersangka atau tidak. Kalau memang tidak cukup bukti untuk menetapkan tersangka, jangan pula buat drama lah. Kira-kira ada drama atau faktor apa, Bang, yang membuat sampai sekarang belum ada penetapan tersangka meskipun sudah tahap penyidikan? Ya, kalau drama terkait Firly ini kan misalnya ketika mau diperiksa oleh Dewan Pengawas, ya, itu kan 3 kali dipanggil baru dipenuhi. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum diperiksa oleh Dewan Pengawas, Firly menggelar konferensi pers, membangun narasi bahwa ini serangan balik koruptor. Ya, kita tahu bahwa semua orang yang diduga melakukan korupsi pasti mempertahankan diri. Bahkan sudah ada bukti, ada politisi yang mengatakan kalau serupiah pun dia makan uangnya mau digantung di Monas, pada akhirnya divonis juga. Oke, jadi kita tidak bisa mempercayai janji-janji ya, Bang, ya. Harus benar-benar dibuktikan terlebih dahulu. Nah, ngomong-ngomong soal tadi Bang Gaudens yang mengatakan bahwa Firly justru mengatakan ini adalah serangan dari koruptor terhadap dirinya. Coba kita simak pernyataan Firly selengkapnya. Bagi saya pribadi, saya tidak pernah merasa kecewa kepada siapapun juga. Termasuk saya juga tidak pernah kecewa kepada negara. Karena pada prinsipnya, negara ini membutuhkan pengabdian terbaik seluruh anak bangsa dan seluruh penegak hukum untuk tidak mundur dari suatu hadapan tentang kebatilan, terutama menghadapi serangan balik para koruptor. Apakah ini dugaan pemerasan terhadap mantan-mantan itu adalah wujud serangan balik koruptor, Bang? Ya, kalau kita menyimak secara utuh penjelasan Firly, yang dibangun oleh seorang Firly itu membangun peranan dia yang begitu sentral di dalam pemberantasan korupsi. Kita tahu bahwa pemberantasan korupsi bukan oleh orang per orang, tetapi oleh lembaga. Tanpa Firly ada di situ pun, pembangunan negara yang memberantas korupsi ini itu menjadi kewajiban negara gitu ya. Jadi tidak ada peran pribadi di situ. Yang kedua, membangun narasi bahwa ini serangan balik koruptor. Persoalannya kasus yang terkait dengan dugaan pemerasan dan gratifikasi sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kalau kasus sudah masuk ke tingkat penyidikan, itu artinya sudah ditemukan minimal 2 alat bukti yang mendukung untuk itu. Tinggal yang kita dorong itu Polda Metro Jaya jangan berlama-lama. Mengapa jangan berlama-lama? Karena memberi kesempatan orang untuk menghilangkan barang bukti, untuk mempengaruhi para saksi, atau jangan-jangan bisa melarikan diri. Oke. Kalau Firly menganggap bahwa kasusnya di Polda Metro Jaya itu adalah serangan koruptor, apakah itu tidak sama dengan sedang menuduh penyidik di Polda Metro Jaya juga, Bang, bersekongkol dengan koruptor? Ya, bisa diartikan seperti itu. Tetapi kita harus katakan bahwa biasanya orang kalau sudah kejepit itu apa saja bisa dibicarakan. Bukan verbalnya yang diperhitungkan, tetapi bukti-bukti yang mendukung untuk itu. Mestinya Firly menyampaikan bukti-bukti pendukung tentang dirinya tidak terlibat, dan yang forum paling tepat bukan konferensi pers, tetapi harus di pengadilan. Menggunakan forum konferensi pers hanya untuk
menjelaskan tentang perannya, apalagi difasilitasi oleh lembaga, ini justru memanfaatkan lembaga untuk kepentingan pribadi. Karena mengambil tempatnya juga di KPK gitu ya ketika menggelar konferensi pers ya. Dan seharusnya konferensi pers tidak menjadi forum untuk tidak ada nilai klarifikasinya di konferensi pers itu ya Bang. Kalaupun mau klarifikasi, mau membantah, yang langsung ke penyidik ya? Ya harus berani mendorong penyidik untuk segera membawa kasus ini ke pengadilan. Di pengadilan itulah seseorang bisa membela diri apakah terbukti atau tidak terbukti. Biarkanlah hakim yang memutuskan, bukan dirinya sendiri yang menyatakan saya tidak terlibat dan ini serangan koruptor. Itu sih narasi yang omong kosong. Ya, apakah ini juga sedang terjadi perang narasi yang ingin dibentuk Firly untuk memenangkan opini publik? Coba kita akan bahas lebih jauh, Bang Gaudens. Usai jeda berikut ini, pemirsa tetaplah di Editorial Malam. Kembali kami lanjutkan lagi, pemirsa, saatnya mengakhiri manuver Firly. Bang Gaudens, dengan Firly menggelar konferensi pers, membantah bahwa dirinya terlibat pemerasan dan suap menyuap, apakah ini adalah strategi perang opini mencari simpati publik atau bagaimana Bang Gaudens melihatnya? Ya kalau kita lihat sosiologis pers ya kecenderungan, biasanya apa yang dibantah itu, yang fakta itu terbalik, biasanya benar gitu ya. Semakin dibantah itu semakin terlihat benar adanya apa yang dituduhkan. Karena itu janganlah terlalu sering-sering membantah, apalagi membangun narasi serangan balik koruptor. Ya kayak tadi, ada yang berjanji gantung di Monas, ya tidak jadi gantung di Monas itu. Walaupun masuk ke dalam penjara juga gitu. Nah, Firly sebaiknya menghadapi kasus ini dengan apa ya? Dengan rasional, jauh lebih rasional, apalagi penegak hukum. Hukum itu kan bicara 3 hal ya. Yang pertama itu bicara tentang kepastian hukum, yang kedua itu bicara keadilan, dan yang ketiga itu bicara kemanfaatan. Nah, soal keadilan itu mestinya menjadi ukuran untuk Firly, sebagaimana KPK memasukkan orang ke dalam mentersangkakan orang tanpa babi bu gitu. Mestinya seperti itu juga terhadap para penegak hukum. Apalagi ini penegak hukum, pemimpin dari sebuah lembaga yang dipercaya oleh negara untuk memberantas korupsi, dituduh melakukan pemerasan dan gratifikasi. Nah, yang dipertaruhkan bukan hanya Firly pribadi, tetapi lembaga anti rasuah itu menjadi taruhan dalam kasus ini. Karena itu Polda Metro Jaya jangan pula berlama-lama, sudah memeriksa 100 saksi, 20 diantaranya adalah pegawai KPK, apalagi sih yang ditunggu gitu. Dan apakah semua drama-drama yang kita lihat soal panggilan demi panggilan yang tidak dipenuhi, kemudian lewat pintu belakang, masuk ke dalam mobil, kemudian menutupi wajah, kemudian pada hari ini kita lihat konferensi pers, drama-drama ini justru tidak produktif kah Bang? Ya justru ini lelucon yang tidak lucu ya. Bagaimana seorang pemimpin dari lembaga anti rasuah setelah diperiksa itu menjauhi pers gitu dengan menutup wajah yang pakai tas di dalam mobil yang katanya sendiri bukan mobil miliknya, tetapi orang meminjamkan mobil untuk mengeluarkan dia dari kepolisian keluar dari kompleks itu. Pertanyaannya, apakah bukan gratifikasi kalau menggunakan mobil orang yang jangan-jangan ikut berperkara juga gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan oleh publik, atau dengan kata lain, semakin banyak penjelasan memang semakin menjauhi logika gitu. Hari ini kita lihat juga akhirnya Firly Bahuri memenuhi panggilan dari Dewan Pengawas KPK. Nah, ada juga yang sangat berharap bahwa Dewan Pengawas KPK ini betul-betul bisa memeriksa dan mengadili Firly secara etik. Coba kita simak terlebih dahulu pernyataan dari mantan Komisi Etik KPK berikut ini.
Jadi gambar ini sudah menunjukkan bahwa sudah melanggar kode etik. Sehingga Dewas tidak perlu lagi repot-repot kemudian langsung menetapkan saya bersalah. Kalau hari ini Dewas menetapkan bersalah, maka kemudian sudah harus diberhentikan. Kenapa? Karena sudah kali ketiga Firly melakukan kesalahan pelanggaran kode etik. Persoalannya adalah Undang-Undang KPK menetapkan bahwa yang berwenang untuk memberhentikan pimpinan KPK adalah Presiden. Oleh karena itu maka Dewan Pengawas langsung memberikan surat pengantar rekomendasi hasil pemeriksaan Dewas kepada Presiden dan Presiden segera menerbitkan SK atau Kepres pemberhentian Firly. Ada harapan kepada Dewan Pengawas, tapi juga banyak yang skeptis dengan Dewan Pengawas, Bang. Mampukah mengambil sikap yang tegas? Karena pada kasus-kasus sebelumnya Firly selalu lolos. Komisioner yang lain juga yang berkasus juga lolos dari pelanggaran atau sanksi berat. Nah, kali ini apakah kita bisa berharap pada Dewas? Ya, tentu saja publik berharap Dewan Pengawas itu mencari kebenaran etik, bukan menjadi lembaga pembenaran atas kesalahan seseorang. Kalau kita lihat dalam beberapa kasus, Dewan Pengawas tidak mau melakukan pengusutan lebih lanjut hanya karena handphone seseorang pimpinan KPK tidak mau diperiksa gitu. Ini kan hal-hal yang sangat-sangat sesuatu yang tidak bisa lagi kita pahami seperti apa pekerjaan Dewan Pengawas. Kita berharap dalam kasus Firly ini Dewan Pengawas mestinya berada paling depan untuk menjaga marwah lembaga. Kalau kita baca Undang-Undang KPK, tujuan dibentuknya Dewan Pengawas itu justru untuk menjaga roh lembaga sehingga lembaga itu tetap menjadi lembaga yang bermartabat dan patut dipercaya. Oke, semakin lama kasus Firly Bahuri soal dugaan pemerasan kepada mantan-mantan ini berlarut-larut, apa dampaknya terhadap institusi KPK dan juga terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Baik, pemirsa, kami melakukan polling di aplikasi X @Metro TV dengan pertanyaan apakah Dewas KPK sudah cukup tegas menangani kasus pelanggaran etik Firly Bahuri, dan 96% netizen menjawab belum. Kemudian juga ada komen dari netizen terkait dengan kasus yang tengah dihadapi oleh Firly Bahuri. Di antaranya dari @Nesta menjawab masih banyak yang layak menjadi komisioner KPK di negeri ini. Kenapa harus mempertahankan Firly? Kemudian juga dari netizen ada P. Pambudi, jangan hilangkan kepercayaan rakyat Indonesia terhadap KPK. Bang Gaudens, apakah terlalu mahal buat KPK jika tidak betul-betul menindak dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firly? Ya, bisa-bisa kepercayaan rakyat kepada KPK itu terjun bebas ke titik nol ya. Kalau Dewan Pengawas ini seperti yang terjadi selama ini. Tadi di atas 90% rakyat belum percaya kepada Dewan Pengawas. Dan itu memang berkorelasi dengan seluruh putusan-putusan Dewan Pengawas KPK selama ini yang dirasakan oleh publik sangat tidak adil gitu. Kita berharap ini momentum yang baik bagi KPK, Dewan Pengawas, untuk memperlihatkan taringnya seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang KPK. Gitu. Nah, bagaimana sebaiknya KPK ke depan? Memang tidak ada yang mempertahankan Firly tetap berada di situ. Menurut Undang-Undang, Firly hanya bisa mengajukan pengunduran diri atau dimundurkan oleh Dewan Pengawas, tentu yang menetapkan nanti adalah Presiden. Dan kalau ditetapkan sebagai tersangka, wajib diberhentikan sementara oleh Presiden. Nah, hanya itu cara untuk menghentikan kiprah Firly. Manuver Firly. Ya. Tapi kalau kepada Firly sendiri kita berharap, misalnya kan banyak juga yang mendesak Firly untuk mengundurkan diri. Ya, berharap sih ya boleh ya. Tetapi kalau berharap itu sama seperti kita mengharapkan matahari itu terbit di barat kali ya. Baik, kalau begitu kita tinggal tunggu bagaimana muara akhir dari manuver Firly ini, apakah di Dewan Pengawas atau nanti dari penyidik Polda Metro Jaya. Kita lihat seperti apa kelanjutannya. Terima kasih Bang Gaudens Yuswardi sudah bergabung bersama kami di Editorial Malam. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Editorial Malam. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Tetaplah bersama kami di Metro TV.